semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Apakah Valentino Rossi comeback kembali mengaspal di MotoGP 2025 menggantikan Fabio Di Giannantonio yang kembali cedera setelah tes Sepang? Setelah beberapa tahun pensiun dari ajang balap MotoGP, Valentino Rossi membuat kejutan besar dengan kembali ke lintasan balap MotoGP 2025. Kembalinya Rossi ini terjadi menggantikan posisi Fabio Di Giannantonio, anak didiknya di tim Pertamina Enduro 46, yang harus absen karena cedera setelah kecelakaan di tes Sepang. Hal ini dikutip dari MotoGP.com. Kecelakaan yang dialami Di Gia di tes Sepang menyebabkan cedera. Cedera ini berpeluang bagi Rossi untuk kembali beraksi di lintasan penuh tantangan, sekaligus mengejutkan para penggemar dan komunitas MotoGP. Banyak yang tak menyangka bahwa Rossi yang telah mengumumkan pensiun pada akhir musim 2021 akan kembali berlaga meskipun usianya sudah tua. Sirkuit Buriram akan jadi saksi bagaimana kembalinya sang legenda. Selama bertahun-tahun ia telah mengumpulkan banyak kenangan berlomba dengan tikungan tajam dan perubahan elevasi yang dramatis. Sirkuit Buriram adalah salah satu trek yang paling menantang di kalender MotoGP, membutuhkan keterampilan luar biasa dari pembalap. Kembalinya Rossi ke Buriram menambah semangat para penggemar yang ingin melihat The Doctor masih memiliki kemampuan bersaing di level tertinggi di MotoGP 25 dengan Ducati Desmodici 25 yang dibawa Di Gia. Kehadiran Rossi di Pertamina Enduro 46 bukan hanya pembalap pengganti tetapi juga mentor dari sumber inspirasi bagi seluruh anggota dan tim. Dengan pengalaman lebih dari 2 dekade di ajang balap motor, Rossi membawa pengetahuan dan intuisi yang sangat berharga. Meskipun tidak lagi berada di puncak karirnya, Rossi tetap menjadi sosok yang dihormati dan ditakuti oleh para pesaingnya, memberikan dorongan moral yang signifikan bagi tim. Strategi balap akan diterapkan tim tentu akan berbeda dengan adanya Rossi di lintasan. Dikenal sebagai pembalap yang cerdik dan mampu membuat keputusan cepat dalam situasi kritis. Kembalinya Rossi bukan hanya soal teknis tetapi juga membawa momen emosional yang mendalam. Para penggemar setia yang telah mengikuti perjalanan karirnya merasa bahwa kembalinya The Doctor adalah momen istimewa, menghidupkan kembali masa-masa ketika Rossi mendominasi dunia balap motor. Pertanyaan besar menghantui semua orang, apakah Valentino Rossi masih memiliki sentuhan magisnya? Usia mungkin menjadi faktor pembatas, tetapi keahlian Rossi dalam membaca lintasan, memahami perilaku motor, dan membuat keputusan strategis dari hal-hal yang tidak hilang begitu saja. MotoGP Buriram akan dilaksanakan sebagai pembuka ajang balap motor bergengsi di dunia itu, tentunya di MotoGP 2025. Selain itu, kembali ke lintasan, Valentino Rossi juga terlibat dalam proyek lain mendukung perkembangan anak didiknya Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi yang pindah ke Aprilia, dan di tim Format 6, Rossi melihat Franco Morbidelli bisa menjadi yang tercepat di tes Sepang. Livery yang dirancang untuk mencerminkan Valentino Rossi juga terpampang di Ducati, motor yang dipakai Morbidelli dan tentunya Fabio Di Giannantonio. Oleh karena itu, kembalinya Rossi ke MotoGP Buriram bukan hanya soal persaingan di lintasan, tetapi juga membawa cerita emosional dan inspirasi bagi dunia balap motor. Apakah The Doctor memiliki sentuhan magisnya? Mari kita saksikan bersama bagaimana Rossi menghadapi tantangan di Buriram, dan apakah ia masih mampu menciptakan momen-momen ajaib yang dulu pernah ia buat di masa kejayaannya. Di sisi yang lain, Format 6 akui cedera Di Gia disebabkan selebrasi berujung petaka. Kecelakaan yang dialami Fabio Di Giannantonio yang menyebabkan cedera serius
terjadi setelah selebrasi yang justru menjadi bumerang. Fabio Di Giannantonio mengalami kecelakaan parah pada hari pembukaan tes pramusim MotoGP Sepang. Ia mengalami patah tulang selangka dan dinyatakan absen dari 2 hari terakhir pengujian Sepang, dan saat ini sedang menunggu operasi kolektif. Tidak ada rekaman TV mengenai kecelakaan yang terjadi pada hari Rabu, namun anehnya rumor bahwa kecelakaan disebabkan dirinya sendiri karena salah mengangkat roda depan telah terkonfirmasi. Tiba di Sepang dengan keinginan besar, dia belum mengendarai motor MotoGP sejak Oktober. Ujo Salucci dari Formata menjelaskan melalui Sky Sport. Di akhir sesi dia melakukan wheelie, ban depan sayangnya 0,3 derajat lebih rendah dan tertutup untuknya. Faktor nasib buruk berperan besar, Anda tidak bisa mengatakan apapun kepada orang itu. Di Gia juga absen pada akhir musim lalu karena cedera. Tahun ini dilengkapi dengan Ducati spek pabrikan, satu-satunya pembalap selain Marc Marquez dan Pecco Bagnaia yang mendapatkan keuntungan darinya. Dia mengesankan mencatatkan waktu tercepat ke-7 di hari pertama di Sepang. Namun kegembiraannya saat kembali ke MotoGP mencatatkan waktu yang impresif berakhir ketika aksi pamernya berujung buruk. Retaknya tulang selangka di Gia membuat jangka waktu pemulihannya belum dapat dipastikan. Namun pembalap Ducati GP25 ketiga Grid mengalami kerugian besar karena semakin dekat dimulainya musim akibat kecelakaan dalam situasi yang sangat tidak biasa. Oleh karena itu, Fabio Di Giannantonio meminta maaf karena melakukan ulahnya sendiri. Pertamina Enduro Formata Racing Team menjalani tes MotoGP Sepang 2025 dengan hasil positif. Sayangnya kiprah Formata Racing Team di tes MotoGP Sepang sedikit ternoda dengan cedera patah tulang yang dialami Fabio Di Giannantonio. Fabio Di Gia cedera akibat crash yang mengakhiri hari pertama tes MotoGP Sepang 5 Februari 2025 sehingga dipastikan menepi dari lintasan selama beberapa waktu. Insiden ini membuat Formata sangat dirugikan karena mereka kehilangan pembalap andalan dalam persiapan menyambut MotoGP 2025. Di Gia pun sampai meminta maaf kepada manajemen tim karena ternyata insiden itu terjadi akibat ulahnya sendiri. Kami punya motor yang benar-benar baru, Michel Pirro tidak bisa mengendarai motor kami sejak shakedown test, makanya kami harus memulai sendiri, kata Uccio. Setelah menjalani keseluruhan pertama tes, pembalap asal Italia itu kemudian mencoba latihan start seperti biasa dilakukan kebanyakan pembalap. Namun setelah praktis start tersebut, Di Gia mencoba melakukan selebrasi dengan wheelie untuk menutup aksi lintasannya. Sayangnya saat mendarat ia kehilangan keseimbangan, kemudian terjatuh di aspal yang cukup keras hingga cedera. Untuk itu, Fabio Di Giannantonio meminta maaf kepada seluruh tim. Sangat disayangkan lantaran sebenarnya Di Gia menjalani tes yang sangat baik tapi menjanjikan di atas tes MotoGP GP25. Uccio pun tak menampik rasa kecewa dengan hal itu, namun ia tak terlalu menyalahkan sang rider meski pada akhirnya timlah yang sangat dirugikan.